Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita diambil dari suatu 1 Yohanes 3 ayatnya ke-5 ya, 5 dan 6. Mari kita baca di sini ayat 5 sampai 6 ya. Oke. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini teguran yang sangat keras bagi pembaca surat Yohanes yang pertama ini. Mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada godaan mau meninggalkan, bahkan sudah ada yang meninggalkan dari persekutuan mereka. Oleh karena itu dia berkata, kalau kalau kita berdosa, sudah dinyatakan dirinya, ia itu menghapus, ia telah menyatakan bahwa dosa kita yang percaya itu sudah dihapus. Katanya supaya menghapus segala dosa. Jadi dosa kita semuanya putih. Sudah dihapus oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga di dalam dia tidak ada dosa. Kita dilihat oleh Tuhan tidak berdosa karena ditutup oleh darah Yesus. Nah, berikutnya dalam pengalaman, jadi kita sudah bebas, sudah suci dari dosa itu dalam kedudukan. Artinya di mata Tuhan saudara sudah tidak berdosa, tetapi dalam perjalanan hidup kita perlu mengalami hidup tidak berdosa. Nah, itu perlu proses. Karena itu setiap orang yang tetap di dalam dia tidak berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap di dalam firman-Nya, tetap di dalam dia pasti tidak berbuat dosa. Tapi dikatakan di sini tidak tetap ya. Orang yang tetap tidak yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Itu yang tetap berbuat dosa. Itu yang tidak mengenal Allah dan tidak melihat dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah mengenal Allah. Jadi, tidak berbuat dosa lagi. Tidak tetap tidak berdosa. Tidak seperti itu ya. Jadi, saudara tetap sebagai anak Tuhan dan tiap kali diingatkan supaya jangan berbuat dosa lagi. Dulu kita sudah berbuat dosa, kita sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini perlu pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menolong kita supaya kita hidup tidak berbuat dosa. Caranya gimana? Ya dengan menaati firman-Nya. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya kita ikuti, maka jelas kita tidak berbuat dosa lagi. Dan kembali lagi pasal 2 ayat 1 dan 2. Kalau sampai bukan untuk gampang-gampangan berbuat dosa, kalau sampai jatuh dalam dosa, kita punya pengantara yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berusaha mengalami hidup tidak berdosa. Kedudukan kita di hadapan Tuhan sudah tidak berdosa lagi, sudah diampuni. Tetapi dalam pengalaman hidup kita perlu proses betul-betul mengalami hidup tanpa dosa. Nah itu dengan menaati firman Tuhan. Kalau kita menaati firman Tuhan, ada hal-hal yang tidak baik sudah berbicara di dalam hati nurani kita, sehingga kita mengikutinya dengan tidak salah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan firman-Nya.
berusaha mengucapkannya, melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Engkau sama sekali tidak ada berdosa. Dan kami sudah ada di dalam-Mu, namun kami perlu mengalami hidup tidak berdosa. Oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu, supaya hidup kami yang sudah Tuhan ampuni, diekspresikan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perbuatan dan tindakan serta omongan kami, supaya kami menunjukkan bahwa kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.